Henry the Fowler, sang Raja Wali dari Saxony. Bab 1. Bayi dari dinasti Ludolfing. Di tanah Saxony, yang kala itu masih dipenuhi hutan-hutan rimba, kabut tebal sering turun pada pagi hari, menutupi desa-desa kecil dan jalan setapak yang dilalui para pedagang. Di salah satu istana sederhana yang dikelilingi menara kayu, pada tahun 886, lahirlah seorang bayi laki-laki. Ayahnya Otto dari Saxony, seorang adipati yang gagah berani, menyambut anak itu dengan doa agar kelak menjadi penerus yang mampu menjaga tanah leluhur. Ibunya, Hedwiga dari Babenberg, memeluk erat bayi mungil itu, merasakan beban besar yang mungkin akan ditanggungnya di masa depan. Anak itu dinamai Henry. Sejak kecil, ia tampak berbeda dari saudara-saudaranya. Ia lebih senang menatap ke arah langit, mendengar kicau burung, dan bermain di rerumputan, ketimbang terkurung di aula istana untuk belajar kitab-kitab Latin. Orang-orang berkata, anak ini tidak akan menjadi cendekiawan atau imam. Tak ada yang tahu bahwa justru kebiasaannya menyatu dengan alam. Itulah yang kelak menjadikannya seorang raja yang memahami rakyat lebih dari siapapun. Bab 2. Pemuda yang dicetak alam. Masa remajanya dipenuhi petualangan. Henry menghabiskan banyak waktu berburu bersama para pengikut muda. Ia belajar mengatur jebakan burung dengan sabar, menunggu dengan hening hingga mangsa jatuh ke dalam perangkap. Bagi Henry, berburu bukan sekadar hiburan. Itu adalah latihan untuk bersabar, menunggu saat yang tepat, dan memahami musuh. Ia belajar membaca arah angin, jejak kaki hewan, dan bahkan diam-diam mulai membaca gerak-gerik manusia. Ketika usianya menginjak belasan tahun, Saxony diguncang oleh serangan suku-suku Magyar yang datang dari timur. Para penunggang kuda itu secepat badai membakar desa-desa dan menghilang sebelum pasukan sempat mengatur barisan. Henry, meski masih muda, menyaksikan penderitaan rakyatnya. Ia mulai mengerti bahwa seorang pemimpin bukan hanya pewaris takhta, tetapi juga tameng bagi rakyatnya. Bab 3. Dari pemburu menjadi adipati. Saat Otto, ayahnya, wafat, Henry mewarisi gelar adipati Saxony. Usianya masih muda, tetapi rakyat menaruh harapan besar. Sebagai adipati, Henry mengatur ulang wilayahnya. Ia mendirikan menara-menara penjagaan di sepanjang sungai Elbe, memerintahkan agar desa-desa dilengkapi benteng tanah, dan melatih para petani menjadi milisi yang tangguh. Sifatnya sederhana. Ia tidak terlalu suka perjamuan besar atau pesta anggur. Ia lebih suka duduk di antara prajurit, makan roti kasar dan daging asap, mendengar keluh kesah mereka. Perlahan ia memenangkan hati rakyatnya. Bab 4. Terpilih menjadi raja. Pada tahun 919, Raja Konrad dari kerajaan Franka Timur meninggal tanpa meninggalkan pewaris. Kekacauan mengancam. Para adipati berkumpul untuk memilih pengganti. Di antara semua calon, nama Henry muncul. Bukan karena ia keturunan raja, tetapi karena karakternya yang tegas, adil, dan dekat dengan rakyat. Suatu hari utusan datang kepada Henry. Mereka menemukannya bukan di aula istana, melainkan di hutan, tengah sibuk menyiapkan jebakan burung. Utusan itu memberitahu bahwa para adipati telah memilihnya sebagai raja. Henry, yang masih memegang jaring jebaknya, terdiam sejenak. Ia menatap langit lalu berkata, "Jika ini kehendak Tuhan dan rakyat, maka aku akan memimpin. Tetapi aku akan tetap menjadi diriku sendiri." Sejak saat itu, ia dikenang sebagai Henry the Fowler, raja yang dipanggil dari hutan. Bab 5. Raja yang menolak kemewahan. Berbeda dengan para pendahulunya, Henry tidak memusatkan diri pada kemegahan istana. Ia tetap tinggal di Quedlinburg, bukan di Aachen yang megah. Ia ingin dekat dengan rakyat, jauh dari intrik para bangsawan. Kerajaannya sedang rapuh. Kaum Magyar terus menekan dari timur. Kaum Slavia memberontak dan para adipati kerap berselisih. Henry memilih jalan damai sementara dengan Magyar. Ia membayar upeti selama 9 tahun agar mendapat waktu bernafas. Banyak yang mengejeknya, menyebutnya lemah. Tetapi Henry tahu ia hanya sedang menunggu saat yang tepat, seperti seekor burung hantu yang sabar menunggu mangsa. Bab 6. Menyusun kekuatan. Dalam masa damai itu, Henry bekerja tanpa lelah. Ia membangun benteng-benteng baru di kota-kota penting seperti Merseburg dan Quedlinburg. Ia mengatur ulang sistem militer, menciptakan pasukan kavaleri berat yang dapat menghadapi taktik cepat Magyar. Ia juga mempererat hubungan dengan gereja. Bagi Henry, gereja adalah sekutu moral yang menjaga persatuan. Ia memberi tanah dan perlindungan pada biara-biara, tetapi tetap menjaga agar gereja tidak mendominasi urusan kerajaan. Di dalam negeri, ia menundukkan para adipati yang membangkang. Dengan diplomasi dan, bila perlu, pedang, ia memaksa mereka mengakui otoritasnya. Perlahan, benih persatuan Jerman mulai tumbuh. Bab 7. Pertempuran di Riade. Tahun 933 datang. Perjanjian damai dengan Magyar berakhir. Mereka menyerbu dengan pasukan kuda yang cepat dan menakutkan. Namun kali ini, Henry sudah siap.
Di sebuah dataran dekat Riade, pasukannya menghadang. Benteng bergerak dan kavaleri berat yang ia latih kini diuji. Pertempuran itu berlangsung sengit. Debu mengepul panah beterbangan dan raungan kuda memenuhi udara. Henry memimpin dari depan, panji Saksoni berkibar di atas kepalanya. Pada akhirnya pasukan Magyar terpukul mundur. Untuk pertama kalinya, mereka gagal menaklukkan kerajaan Franka Timur. Rakyat bersorak, menyebut Henry bukan hanya pemburu burung tetapi juga pemburu musuh. Bab 8, Raja yang Menyatukan. Setelah kemenangan itu, Henry memperluas pengaruhnya. Ia menundukkan kaum Slavia, memaksa mereka mengakui kekuasaan Saksoni. Ia memperkuat Bavaria dan menjalin persekutuan dengan Swabia serta Franconia. Ia juga merancang pernikahan politik. Putranya Otto dijodohkan dengan seorang putri dari Inggris, memperkuat hubungan antara kedua kerajaan. Langkah ini kelak menjadikan dinasti Ottonian sebagai salah satu kekuatan terpenting di Eropa. Henry tidak hanya membangun benteng dan pasukan, tetapi juga membangun identitas sebuah Jerman yang bersatu di bawah satu panji. Bab 9, tahun-tahun terakhir. Pada tahun 935, Henry mulai sakit. Tubuhnya melemah, meski pikirannya tetap tajam. Ia masih sempat memimpin sidang para adipati, memastikan bahwa putranya Otto akan menjadi penerus yang sah. Di sela-sela sakitnya, ia sering duduk di taman istananya, memandang burung-burung beterbangan. Ia berkata kepada Otto, seperti burung yang menjaga sarangnya, seorang raja harus menjaga kerajaannya. Jangan biarkan musuh merusak apa yang telah kita bangun. Bab 10, Sang Raja Wali terbang ke langit. Musim panas tahun 936. Di Memleben, Henry the Fowler menghembuskan napas terakhir. Ia wafat dengan damai, dikelilingi keluarga dan para bangsawan yang setia. Jenazahnya dibawa ke Quedlinburg, tempat ia membangun benteng, tempat ia mencintai tanah dan rakyatnya. Di sana ia dimakamkan dan rakyat berkabung. Henry meninggalkan warisan yang besar. Ia meletakkan dasar bagi dinasti Ottonian yang kelak melahirkan Otto yang agung, Kaisar Romawi Suci. Ia mengubah kerajaan rapuh menjadi negara yang kokoh dengan benteng, pasukan dan identitas bersama. Ia menundukkan suku-suku Slavia dan mengamankan perbatasan timur. Ia mengakhiri ancaman Magyar untuk sementara, membuka jalan bagi Jerman menjadi kekuatan besar di Eropa. Namun bagi rakyat, ia tetaplah the Fowler, seorang pemburu sederhana yang sabar, cerdas dan setia pada rakyatnya. Raja Wali itu akhirnya terbang ke langit, tetapi bayangannya tetap melindungi Saksoni selama berabad-abad. Pencapaian dan tindakan Raja Henry the Fowler. 1. Mewarisi dan memimpin Saksoni. Henry menjadi adipati Saksoni setelah ayahnya Otto wafat. Ia memperkuat pertahanan wilayah dengan membangun benteng, melatih pasukan rakyat, dan menata kembali sistem pertahanan perbatasan. 2. Terpilih sebagai Raja Kerajaan Franka Timur, Cikal Bakal Jerman. Tahun 919, ia dipilih menjadi raja menggantikan Raja Konrad. Ia yang menjadi raja pertama dari dinasti Ottonian, cikal bakal kekuatan besar Jerman. 3. Menolak kemewahan, memilih kesederhanaan. Henry tetap tinggal di Quedlinburg, jauh dari kemegahan istana Aachen. Ia memimpin dengan gaya sederhana, dekat dengan rakyat, tanpa berlebihan dalam pesta dan upacara. 4. Membuat perjanjian damai dengan Magyar. Ia dengan cerdas memilih berdamai sementara dengan bangsa Magyar, membayar upeti selama 9 tahun. Keputusan ini memberinya waktu untuk memperkuat militer dan pertahanan kerajaan. 5. Membangun benteng dan sistem militer baru. Memanfaatkan masa damai, Henry membangun banyak benteng perbatasan di kota-kota penting. Ia menciptakan sistem kavaleri berat yang mampu menandingi taktik pasukan berkuda cepat Magyar. 7. Menundukkan kaum Slavia dan memperluas kekuasaan. Ia memimpin ekspedisi militer ke timur, menaklukkan suku-suku Slavia dan memaksa mereka mengakui kekuasaan kerajaan Franka Timur. Ia juga mengamankan wilayah Bavaria, Swabia, dan Franconia dengan persekutuan politik. 8. Mengikat persatuan Jerman. Henry memperkuat kedudukan para adipati di bawah otoritas raja. Ia menjadi simbol persatuan Jerman awal, meletakkan dasar bagi negara yang kokoh. 9. Membangun hubungan internasional. Ia mengatur pernikahan politik, termasuk mengikat putranya Otto dengan putri dari kerajaan Inggris. Hal ini memperluas pengaruh dinasti dan menambah legitimasi kekuasaannya. 10. Menjadi fondasi Kekaisaran Romawi Suci. Meskipun Henry sendiri tidak pernah dinobatkan sebagai kaisar, ia meletakkan dasar yang kokoh. Putranya Otto yang agung melanjutkan warisan Henry dan kelak menjadi Kaisar Romawi Suci. Kesimpulan warisan Henry the Fowler, ia mengubah kerajaan rapuh menjadi negara yang bersatu dan tangguh. Ia membentuk identitas Jerman awal melalui diplomasi, perang, dan pembangunan militer. Ia dikenang sebagai pendiri dinasti Ottonian yang menjadi tulang punggung Kekaisaran Romawi Suci di Eropa. Bila aku wafat, jangan kenang aku sebagai raja yang agung, tetapi
sebagai pemburu sederhana yang menjaga tanahnya. Biarkan nama Henry the Fowler hidup bukan dalam istana, tetapi dalam benteng, hutan, dan hati rakyat yang kucintai. Benteng bukan sekadar batu yang ditumpuk tinggi. Benteng adalah lambang tekad rakyat untuk bertahan. Selama ada dinding dan hati yang kokoh, maka negeri ini akan tetap berdiri. Musuh dapat mengancam dengan donat pedang, tetapi kekuatan sejati kerajaan lahir dari persatuan hati bangsanya. Selama Saksoni, Bavaria, Swabia, dan Franconia dapat berdiri bersama, maka tak ada kuda Magyar yang mampu merobohkan negeri ini. Seorang raja bukanlah penguasa yang bersembunyi di balik dinding emas, melainkan penjaga yang berdiri di antara rakyatnya. Aku lebih memilih hidup sederhana di hutan dan benteng, selama rakyatku aman, daripada duduk di singgasana yang penuh kemewahan, namun rakyatku menderita. Seseorang yang tak memahami alamnya tidak akan pernah mampu memahami negerinya. Aku belajar dari sungai, dari burung, dari hutan, bahwa kesatuan adalah kekuatan, bahwa kesabaran membawa kemenangan, dan bahwa seorang raja sejati hanyalah penjaga kehidupan yang dipercayakan kepadanya.